Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Oktalina Tri Ramadhani dari Prodi Sastra Indonesia kelas C dengan NIM 030104240006. Di sini saya akan menjalankan tugas individu mata kuliah Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan materi berbicara 1 dan 2 yang diampu oleh Bapak Guntur Sektiwijaya. Mohon maaf apabila suara saya tidak jelas atau habis karena saya sedang sakit radang dan batuk. Materi atau tema yang saya bicarakan hari ini adalah tentang keseharian saya selama umroh. Saya berada di Madinah selama 5 hari 4 malam, kurang lebih 5 hari 4 malam. Cuaca di Madinah kala itu sangatlah dingin. Sejujurnya ketika saya sedang beribadah di Masjid Nabawi dengan cuaca yang seperti itu membuat saya tidaklah fokus karena saya merasa kedinginan sehingga akhirnya saya tertidur saat sholat maupun mengaji. Namun pengalaman yang paling saya ingin untuk mengulang lagi adalah ketika masuk Raudah, yaitu masuk makam Rasulullah SAW. Karena di dalam makam tersebut saya berdoa untuk Nabi, saya juga berdoa untuk diri saya, keluarga saya, dan teman-teman saya beserta semua orang-orang sekitar saya. Saya menjalankan sholat duha 2 rakaat dan sholat taubat 2 rakaat. Pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang paling saya ingin lakukan kembali ketika saya umroh lagi, dan bahkan saya ingin sholat di Raudah sehari sekalipun saya ingin. Kemudian pengalaman yang menyenangkan lagi adalah berbagi takjil. Jadi saya umroh berada di bulan Ramadan, yaitu bulan puasa. Di Madinah, orang-orang banyak yang memberikan sedekah makanan. Saya mendapatkan makanan seperti air, kurma, yogurt, roti rempah, bumbu kari, dan itu hampir setiap hari saya dapatkan dari Masjid Nabawi. Tapi menurut saya patut bersyukur dan saya tidak bisa menolaknya karena itu merupakan nikmat. Karena saya sendiri sebagai tamu Rasulullah, saya juga harus menerima apa yang disediakan oleh orang-orang di sekitar saya. Kemudian di Madinah ada city tour di Masjid Quba, yaitu masjid yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pertama kali sebagai untuk menunjukkan bakti kepada Allah, bahwa Nabi sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada kunjungan ke kebun kurma, namun saya tidak masuk ke dalam kebunnya karena saya asik bermain dengan kucing, karena kucing-kucing di sana sangatlah gemuk dan bulunya sangat lebat. Saya bermain kucing, memberikan makan kucing, hingga saya tidak masuk ke dalam kebun. Dan setelah bermain kucing, saya membeli coklat. Di dalam kebun kurma ada swalayan yang sangat besar yang menjual berbagai oleh-oleh seperti coklat, kacang, kurma, dan yang lain-lain. Saya membeli coklat kacang dengan harga 60 real atau 210.000 kalau dirupiahkan 1 kilo. Dan itu rasanya benar-benar sangatlah enak ketika saya mencicipi setelah buka puasa. Setelah beberapa hari di Madinah, saya melakukan perjalanan ke Mekah, yaitu pada tanggal 10 Maret kemarin, hari Senin. Saya melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, yaitu untuk mengambil miqat atau niat sebelum umroh di Masjid Bir Ali. Di Masjid Bir Ali sebelum mengambil miqat, saya melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah ihram 2 rakaat dan 2 rakaat sholat duha. Kemudian ketika naik bis, saya baru melafalkan niat. Mengapa di atas bis baru melafalkan niat? Karena Nabi Muhammad SAW ketika umroh, beliau melafalkan niat umroh ketika di atas kendaraannya, yaitu unta, dan melafalkan niat
umroh di atas kendaraan merupakan hal yang sunnah. Jadi saya melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika niat sudah terucap, maka pantangan umroh pun sudah harus dijalankan. Perjalanan kurang lebih 6 jam dan saya tiba di Mekah pada pukul sebelum maghrib. Sebelum maghrib saya tiba di Mekah. Saya sempat berbuka puasa di kamar, sholat masjid dan sholat isya di kamar. Saya umrohnya setelah sebelum sholat taraweh. Dan selesai sekitar jam 11, setengah 12 malam. Setelah itu saya tertidur dan pada hari Kamis ada city tour lagi. City tour ke Jabal Sur, Musdalifah, Mina, Jabal Padang Arafah, terus dan yang lain. Setelah itu pada hari Kamis saya juga terdapat umroh kedua. Saya mengambil niat di Masjid Jirona. Prosesinya sama, namun yang beda kali ini adalah umroh kedua saya pada hari Kamis kemarin dilakukan ketika siang hari. Siang hari setelah sholat zuhur hingga sebelum maghrib. Dan itu merupakan hal yang paling melelahkan yang pernah saya rasakan di umroh kedua saya. Dan sekian dari saya, karena menurut saya keseharian saya selama umroh hanya beriktikaf dari zuhur hingga maghrib, jadi tidak ada cerita yang menarik lagi. Sekian dari saya, terima kasih apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.